Halo, apa kabar para trader semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan cuan untuk hari ini dan sukses untuk tradingnya di hari ini. Oke, untuk kali ini saya akan coba bahas sesuatu yang sangat penting sekali untuk teman-teman yang biasanya sering scalping harian dan mungkin masih ada yang bingung ya antara average buy dan average sell kita. Habis itu kenapa floating profit yang ada di portofolio kita sudah kita realisasikan, ternyata setelah nanti hasilnya kita tunggu setelah closing market, ternyata di realize profitnya berbeda. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang jelas untuk hal ini saya bahas itu pentingnya untuk mereka yang melaksanakan scalping harian dan taking profitnya di mana, dan apakah harus cut loss ataukah harus hold. Karena kalau di realisasi taking profit akan mengakibatkan keuntungan yang sudah didapat dari tadi, keuntungan sudah didapat dari trading yang sudah dilakukan itu akan berkurang atau bertambah, atau juga harus di hold karena supaya tidak mengganggu, supaya closing perhitungan akuntansi yang ada di broker masing-masing di close dulu supaya tidak ada average sell yang menempel. Oke, baik, kita lanjutkan. Maksudnya masih bingung ya maksud saya yang mau saya maksudkan. Oke, kita langsung masuk case yang saya akan coba utarakan. Sebagai contoh, seseorang punya harga buy di 236, itu sebanyak 212 lot. Ya, dia sudah ngeluarin uang sebesar 5.3.200. Dan setelah market berjalan, setelah dilakukan pembelian, market naik turun 236, 238, dan akhirnya secara tidak terduga market turun. Jadi market turun di harga sampai harga 224. Jadi di harga 224 itu kan secara otomatis di portofolio kita akan floating loss ya, minus 5,08%, itu minusnya 254.400. Jadi ini market sempat turun sekali sampai 220, 210, dan akhirnya market naik lagi di 224. Kita berniat menjualnya setengah. Oke, kita berniat menjualnya setengah. Nah, kita cek ya. Setelah market bergerak, itu kita bisa cek di kalkulator average. Coba kita cek dulu di sini. Tadi dia melakukan pembelian di 224 dan itu sebanyak 236 ya, 236 itu sebanyak 212 lot dan last price-nya 224. Oke, kita kalkulasi. Nah, bener ya. Sekarang itu akan floating loss di 254.400. Jadi teman-teman berniat menjual setengahnya, karena dalam arti begini, kita jual setengahnya ini supaya nanti kalau misalnya nggak tahu ya, market juga nggak tahu pergerakannya, karena kan mungkin keputusan ini diambil karena volume menurun, bisa jadi, atau mungkin posisi sentimen sudah lemah untuk aksi beli. Oke, jadi kita ambil keputusan untuk menjual setengahnya dulu. Kenapa setengah? Supaya menjaga harga nanti kalau kita lakukan average down di bawah, turunnya harga itu tidak seberat kita menurunkan kalau kita punya 212 lot. Oke, kalau kita udah jual setengahnya berarti kita jual 106 lot di harga 224. Oke, kita langsung jual di harga 224. Itu kita akan coba untuk gunakan fasilitas di one day trade ya teman-teman, di kalkulator summary, di average down kalkulator. Kita di average one day trade summary kita akan input di sini. Baik, di awal
itu akan ada pembelian di 236. Teman-teman bisa masukin di sini ya, saya ulang, di one day trade summary. Kalau untuk one day trade summary kita langsung masukkan di sini ya. Ini untuk pengecekan kalau misalnya floating atau floating profit atau loss yang sedang terjadi. Oke. Nah, kita langsung masukin di one day trade summary. Ini pembelian awal tuh 236 sebanyak 212 lot. Kita kalkulasi aja langsung, itu pasti sama hasilnya ya. Ya, ada 212 lot, keluarnya 5 juta, dan kita langsung lakukan penjualan di 224 sebanyak, kita jual setengahnya itu 106. Oke, 106 kita langsung kalkulasi. Nah, 106 itu apabila kita lakukan penjualan 106 lot di harga 224, kita akan mengalami loss sebanyak loss yang sudah terrealisasi ya teman-teman, itu sebanyak 127.200. Oke, dari perdagangan ini kita sudah loss 127.200, itu sebanyak minus 5,08%. Oke, paham ya. Nah, kita kan masih punya 106 lot lagi yang sedang floating di harga 224. Oke, nah kita lanjutkan kembali skenario-nya. Harga turun, kita miliki setengah 106, kita miliki itu harga turun, dan akhirnya secara pergerakan yang namanya kalau kita lakukan ini mungkin tidak turun terlalu jauh, dan tiba-tiba setelah 30 menit ke depan atau ya 1 jam atau 30 menit ke depan, harga naik ke 238 ya. Jadi tadi kita setelah turun akhirnya tiba-tiba market berubah sentimennya. Nah, kita mulai senyum kan kalau sudah berubah sentimennya, karena kita tadi punya average di 236 itu sebanyak 106 lot. Dan akhirnya karena berubah sentimennya, karena market begitu cepat, dan akhirnya kita lakukan pembelian ulang kembali sebanyak 100% yang kita miliki. Kita beli kembali 106 lot di harga 224. Artinya kan ini kita average down, karena melihat dari technical grafiknya kan naik ya. Jadi di 224 kita beli kembali. Di 224 kita beli kembali sebanyak 106 lot juga. Tentunya setelah kita beli kembali 106 lot, itu akan mempunyai average buy yang baru sebanyak 212 lot. Itu average buy kita yang baru tuh 232, bukan 236 lagi ya teman-teman. Jadi kita sudah punya average sell 224, dan sekarang kita punya average buy 232. Kita bisa praktekkan di sini. Oke, kita udah punya average sell ya. Ini tolong diingat, kita udah punya average sell 224 dan itu sebanyak 106 lot. Oke. Nah, setelah kita beli, kita akan punya kita beli kembali ya tadi teman-teman, 224 kita beli di 106 lot. Kita kalkulasi kembali ya. Kita sekarang floating karena kita kan beli kembali nih, floating loss itu minus 84.800. Oke, kita punya average buy itu di 232, dan kita sekarang punya utuh 212 lot ya. Oke, ini kita masukin di sini, dan akhirnya karena prediksi kita benar, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian harga naik ke 238 ya. 232 naik 234, 236, 238. Waduh, 238. Nah, ini dia. Secara portofolio kita akan lihat pada saat harga di 238, kita akan lihat floating profit di portofolio kita 2,59%. Sorry, ini kurang persen ya teman-teman. 2,59% itu ya hijau, plus 127.200, karena kita tadi punya average buy di 232 sebelumnya. Kita 232 ya. Begitu harga 238 kita seneng nih. Wah, udah dapat 127.200 ya, karena udah hijau. Takut merah lagi,
kita langsung jual. Karena tadi kita kan pertimbangan seperti ini ya teman-teman. Tadi itu udah loss 127.200, kita sudah realisasikan. Nah, jadi kita mikirnya gini, kalau udah naik, kita ingat, ini udah plus 127.200 nih, kalau dijual di sini udah deh, daripada nanti lossnya besar, ketimbang kita tambah besar lossnya. Sudah sampai di sini, ya setidaknya ini tidak untung tidak rugi ya teman-teman, kalau kita di sini mikirnya gitu. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan, kita kan tadi udah punya average sell di 224. Itu kalau kita jual di 238, apakah ini hasilnya? Ya, teman-teman bisa perhatikan net summary teman-teman kalau disediakan sama brokernya, atau bisa manfaatkan kalkulator average stock calculator yang sudah saya siapkan ya. Bisa didapat di Play Store, dan nanti juga ada linknya di deskripsi ya teman-teman kalau pengen punya aplikasinya. Oke, jadi pertanyaan itu, apakah hasilnya nanti akan profit atau loss? Atau sesuaikah hasilnya dengan yang ada di portofolio kita ini perhitungannya? Karena apa? Setiap broker akan melakukan sistem akuntansi ya, akuntansi angka-angka pembelian dan penjualan. Dan jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita jual di 234 atau di 236? Karena kita punya average buy di 232. Secara logika ini kan profit. 234, 236 juga secara logika profit. Pasti di sini akan floating profit juga. Oke, mari kita cek di kalkulator net summary. Sekarang kita lakukan penjualan di, ingat ya, kita tadi udah realisasikan kerugian 127.200 ya. Kita akan realisasikan jual di 238 sebanyak 200. Kita jual semua ya teman-teman, sebanyak 212 lot. Mari kita kalkulasi. Teman-teman bisa perhatikan hasilnya. Inilah nanti yang akan terjadi realisasi realisasi profit yang teman-teman dapat. Jadi apabila teman-teman jual lagi nanti di 238, yang saya maksudnya ini 238 sebanyak 212 lot, kita jual semua, itu teman-teman hanya dapat profit 42.294. Ini kita kesampingkan dulu potongan-potongan ya teman-teman ya. Karena kalau untuk trading masih mikirin potongan, ya udah nggak usah trading aja sih rasa. Potongan-potongan mungkin ya 0,01 lah, kita abaikan aja. Oke, mari ini. Sekarang kita tadi di portofolio kita itu udah plus 127.200, kita realisasikan di 238. Ternyata setelah closing market, kita perhatikan di realized profit laporan harian kita tuh hanya dapat untung dari transaksi tadi itu 42.294. Apakah ini profit untuk kita? Tentu tidak ya teman-teman, tentu tidak. Karena apa? Karena kalau kita cari yang namanya kalkulator dulu. Kita cari kalkulator. Tadi kita sudah minus kita clear dulu. Kita tadi sudah 127.200, ini kita sudah minus, dan ini sekarang kita dapat 42.294. Kita udah dapat itu. Nah, inilah hasil dari trading kita hari ini apabila kita realisasikan di 238. Karena apa terjadi seperti ini? Karena di saat kita jual di 238, average sell kita itu bukan 238 teman-teman. Sell kita itu ada di 233,33. Sell kita akan berada di situ. 233,33. Oke. Maka dari itu hasilnya 232 ke 233 itu hasilnya hanya 42.000. Kalau kita jadikan akumulasi dengan perdagangan yang kita lakukan tadi, yang sudah kita lakukan, kita sudah realisasi minus 127.200, kita dapat 42.000 sekian, itu akan tetap loss 84.906. Oke, udah paham ya? Jadi
untuk mendapatkan profit itu kita bukan 238 jualnya. Tentunya mungkin ya, kita coba aja di sini. Kalau kita jual 240, apa hasilnya? Masih 84.000. Kalau 242 ya, 242. Nah, ternyata BEP-nya itu di 242, teman-teman. Kalau kita akan jual semua 212, ternyata BEP-nya atau balik modalnya atau tidak untung dan tidak ruginya itu di 242, kita jual 212 slot. Itu average buy kita 236, average sell kita 236 dan kita dapat profit 127.200. Ini akan tidak untung dan tidak rugi karena kita tadi sudah realisasikan kerugian sekian dan sekarang kita untung sekian di 242. Paham ya? Jadi jangan senang dulu kalau lihat hijau kita sudah trading harian. Soalnya hal seperti ini kalau misalnya kita lakukan bagaimana tadi kalau kita jual di 234 atau 236? Wah, malah tambah parah ya. Coba kita lakukan. Kalau ini kan tadi kita punya average 232 dan ya pasti profit ya. Kalau 234 di portofolio akan kelihatan profit ya. Kalau 234 atau 236 ya pasti plus. Nah, bagaimana kalau kita jual di situ? Coba kita lakukan 234. Ini di portofolio pasti hijau ya teman-teman ya, nanti kita cek. Karena kita punya average buy 232, sekarang posisinya itu 234. Itu pasti hijau. Berapapun isinya kita kalkulasi dan ternyata kalau kita jual tadi 234 itu malah rugi kita, malah bertambah kerugian kita. Jadi 127 yang sudah kita realisasikan malah bertambah jadi 100, jadi bertambah 42.294. Karena average kita tadi 224 itu cuma terkerek ke 230. Kalau kita jual 234 212. Bagaimana kalau kita jual di 236? Kita jual di 236. Nah, 236 malah 0. Artinya, penjualan di 236 itu akan membuat average sell kita jadi 232. Jadi murni kerugian kita hanya penjualan yang pertama di 127.200. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, mari kita lihat kalau tadi 242 kita menghasilkan keuntungan sama dengan kerugian yang sudah kita realisasikan 127.200. Dan bagaimana kalau kita punya average 232 ya, kita punya average 232 itu di portofolio kita. Kalau 242 itu berapa ya teman-teman ya? Kita lihat keuntungannya pasti sangat tergiur. Kalau kita punya average 232, kita punya 212, kalau ini 242, itu di portofolio kita akan untung, akan profit 4,31% sebanyak 212.000. Tapi ini kalau kita realisasikan bukan 212.000, melainkan tadi 127.200 profitnya malahan. Itu ya, profit aktual yang kita dapatkan nanti. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk informasi yang saya utarakan tadi. Pentingnya memperhatikan selalu average buy dan average sell di setiap trading harian kita atau di setiap teman-teman melakukan scalping di suatu saham supaya bisa terpantau di mana akan kita jual dan di mana kita akan melakukan average down. Oke, terima kasih. Salam cuan selalu. Selamat melakukan aktivitas kembali.